Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Baik, setelah sekian lama saya akan coba eh, membuat skenario market dulu, di mana skenario ini nanti akan menjadi sebuah analisa untuk beberapa hari atau bisa saja untuk 1 bulan ke depan, eh, dengan cara sudut pandang dan melihat market dengan pemahaman serta sudut pandang yang berbeda. Baik, ini adalah MetaTrader display saya, di mana saya sudah urutkan berdasarkan eh, parameter yang ada, kepentingan yang ada. Ini adalah GBP, ini adalah Euro, ini adalah Aussie, lalu ini adalah produk indirect quotation, Yen sama dolar Swiss. Lalu di atas ada emas sebagai produk turunannya, lalu ini ada cross rate-nya, GBP Yen, Euro Yen, dan ini oil atau minyak. Tapi cross rate saya cukup hanya menempatkan GBP Yen dan Euro Yen karena ini memang dominan di market. Baik, kita bahas dulu pertama-tama mengenai US dollar terhadap yen. Baik, setelah boleh dibilang eh, beberapa hari ini yen terhadap dolar atau dolar yen melemah tajam, meskipun memang eh, tidak lebih artinya tidak lebih tinggi dari nilai perdagangan yang 3 hari yang lalu di 104.970. Tapi hari Jumat itu sesi perdagangan hanya sempat high-nya di 104.954, tapi itu cukup untuk mengantarkan eh, emas ke level 2 bulan terendahnya, ya, bahkan break lebih dari itu. Teman-teman bisa lihat ini adalah emas, ya, bisa dilihat dia kurang lebih jatuh dari mulai boleh dibilang ini adalah Maret, cukup cukup dalam juga ya. Jadi dari menempatkan emas di level terendah sejak Maret 2023. Ya, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 5 bulan eh, new low. Baik. eh dan ini tidak mengagetkan buat saya karena saya sempat beberapa kali buat video, lalu buat literatur, lalu saya pun bicara di R&D Traderpedia di YouTube, itu bahwa apabila kita kembali melihat yen, apabila yen berada di area 149, 148 dari mulai 147 itu eh, boleh dibilang ini tercatat di, teman-teman lihat ya, 2022 tanggal 20 bulan 10 ya. Lalu kita flashback ke emasnya 2022 bulan 10 tanggal 20, 2022. Baik, di level ini. Nah, 1659 adalah nilai seharusnya secara balancing teori. Ya, tetapi eh, emas berada di bawah 1900 sampai 1800 pun itu sudah menyatakan bahwa atau sudah mengisyaratkan bahwa memang nilai balancingnya sudah mulai terjadi.
Jadi memang tidak salah kalau emas ditekan yang memang seharusnya dari boleh dibilang 2-3 minggu lalu atau mungkin bahkan 1 bulan lalu saya sudah predik ini bahwa nilai sesungguhnya yen di 147 saja sudah tidak seimbang dengan emas pada waktu itu masih di level 1920-an gitu loh. Nah, sekarang pada waktu yen break high lagi 149.70, emas itu masih tertahan di level kurang lebih di bawah 1900. Tetapi apabila yen saja berada di atas dan diam, itu cukup mengisyaratkan bahwa memang US dollar strong di market meskipun memang tidak naik lagi. Kalaupun hari Jumat, sesi Jumat itu sempat terjadi koreksi di 14850-an atau 58, 14858, itu karena memang reaksi market sesaat yang menandakan bahwa bisa saja orang bilang bahwa itu koreksi, bisa saja orang bilang bahwa itu cross rate. Eh, nah, selama kemarin itu kalau tidak salah setelah sesi US market, sebelum US market pun sebetulnya yen sempat dibawa menguat sampai level 148.50-an. Tetapi setelah Open Amerika, yen akhirnya kembali recovery sampai 149.30-an lagi dan bertengger di atas lah, dan itu menyebabkan eh, pasar ramai sell gold terhadap US dollar, artinya gold melemah tajam dan membukukan rekor 5 bulan terendahnya ya. Baik, kita coba lihat dulu teman-teman dengan yang sesama dari quotation, yaitu GBP ya. Di sesi perdagangan Kamis itu dia menguat ya. Dan ini saya lihat karena cross rate GBP yen. Jadi cross rate GBP yen-nya kita teman-teman kita cek ya. Baik, cross rate GBP yen-nya naik ya waktu hari Kamis itu. Nah, jadi naiknya yen mengakibatkan menyeret GBP menguat terhadap yen, GBP menguat terhadap US dollar di hari sesi Kamis itu. Akan tetapi yen melemah terhadap US dollar dan yen melemah terhadap GBP, itu artinya sama dengan euro juga. Jadi euro itu di sesi hari Kamis ini ada candle naik. Nah, tetapi di Jumat turun karena memang strong dollar ya, dan ini diakibatkan cross rate dia naik itu. Dan ini adalah sesi Jumat di mana euro terhadap dolar kembali melemah, tetapi memang masih belum sampai ke, boleh dibilang ini monthly low-nya 1.0490-nya. Baik, satu lagi kita ke Australian dollar. Australian dollar sama ya, dia naik tapi sesi Jumat itu didorong melemah, tapi memang belum membuat eh, monthly low-nya break. Tapi ini sudah menandakan pelemahan Australian dollar terhadap eh, US dollar. Baik, kita cek satu lagi yaitu dolar Swiss. Baik teman-teman, dolar Swiss sesi hari sama karena kebalikannya. Jadi di sesi Kamis dia turun tajam satu candle satu hari itu, tapi memang di Jumat juga break, yaitu yang mengakibatkan bahwa emasnya sempat naik ke 1878 ya, hampir 80 sebetulnya. Tapi memang di closing di sesi Amerika dia menguat dari open paginya ya. Dan ini mudah-mudahan menandakan kalau Swiss diperdagangkan di Senin, Selasa, Rabu di area ini atau break area 09 ini, itu juga cukup cukup menjadikan parameter bahwa US dollar strong di pasar. Jadi kita tunggu kabar market hari Senin ini, apakah yen bisa dipush di area atas ini atau stuck diam di atas. Dan
Dolar Swiss juga berada di atas, lalu si GBP, Euro, dan Aussie ini bisa di bawah, dan ini akan menempatkan emas kira-kira di level di bawah 1840-nya di area sini mungkin, atau mungkin malah lebih dalam kalau kita melihat balancing teori yang tadi saya sebutkan, harusnya di level 1650-an kalau memang harusnya yen di 149. Itulah makanya 2 minggu lalu ada teman saya namanya Pak Akbar itu sempat tanya, wah ini kenapa? Karena yang lain sudah confirm GBP turun, Euro turun, lalu Ausia turun, yennya di atas, Swissnya juga di atas, tetapi emas waktu itu naik sampai 1947. Dan itulah yang saya harus jelaskan, bahwa memang ada satu masa di mana emas itu ditempatkan menguat untuk beberapa pekan, untuk beberapa sesi, hanya untuk sengaja pasar membuat itu karena memang emas itu harus bisa melindungi atau aset emas itu bisa melindungi nilai aset mata uang, karena memang kalau orang sudah tidak percaya dengan apapun itu, dia akan mencoba invest di emas, dan fisiknya kalaupun naik otomatis eh, nilainya pun di market bisa menguat. Itu adalah cerita ekonomi biasa. Akan tetapi ternyata setelah kejadian bahwa semua bank sentral dimulai dengan Fed tidak jadi menaikkan suku bunga, lalu Bank Eropa juga mengeluarkan suku bunga tidak, rata-rata mereka mengeluarkan statement tidak menerapkan suku bunga atau tidak menaikkan suku bunga, dan di situ mulailah emas break dari level 1020 ke belasan, lalu ke 1900-nya break lagi, dan sesi Jumat itu kita lihat lah ya, itu cukup dalam. Dan hati-hati teman-teman, kalau kita lihat dicek di frame besarnya, ini adalah baru 1 minggu berjalan ya, dimana kalau kita belajar pattern atau pola pembentukan candle, ini adalah baru 1 minggu berjalan. Sedangkan pattern itu selalu teorinya membuat 1 sampai dengan 3 kali tes percobaan. Artinya bisa saja ada 2 kali atau 3 kali ke bawah di 1 minggu. Nah, kalau di 1 bulannya, ini jelas 1 bulannya belum selesai ya. Ini adalah bulan selesainya. Jadi otomatis ada candle kedua memasuki babak bulan kedua, dan ini jelas saja kalau misalkan satu candle ini dinyatakan 40 atau 50 poin, berarti akan ada 50 poin lagi ke bawah ya, di area boleh dibilang kalau monthly-nya itu sampai ke level 1780-an. Nah, apakah dengan mudah sampai ke level tersebut? Yaitu tadi, jadi teman-teman harus bisa selalu mengupdate posisi US dollar terhadap yen, posisi US dollar terhadap Swiss, posisi GBP, Euro, dan Aussie terhadap US dollar. Kalau mereka confirm ke bawah, lalu yang indirectnya ini Swiss dan yen memang naik dan bertengger di atas, lalu Swissnya juga sama bertengger di atas ya, seperti ini ya, atau malah break high, lalu GBP dan Euro Aussie juga bertengger di bawah, ini akan sangat mulus bahwa emas akan coba tes area ini. Nah, kenapa misalkan saya insya Allah yakin ke situ, karena memang pengulangan asas teori pengulangan ini selalu terjadi teman-teman. Jadi kenapa saya bahas kemarin satu pernyataan dari siapa ya, Akino, saya lupa itu di grup, eh, menerapkan membaca fundamental itu buat saya adalah sesuatu yang saya kesampingkan dahulu, karena saya harus baca trennya, dan tren itu terbentuk dari pengulangan. Market itu cuma sekedar mengulang ya, tetapi ada gimmick ekonomi di dalamnya, dan itu memang tidak kita bisa abaikan begitu saja.
Tapi cara memahaminya adalah tidak harus melihat sesuatu itu based on selalu fundamental. Kalau fundamentalnya teman-teman baca resume 4 bulan ke belakang untuk ditarik 4 bulan ke depan di tren, itu betul. Tetapi membaca satu fundamental lalu diaplikasikan ke satu malam pergerakan itu totali salah buat saya gitu loh. Dan teman-teman berbudaya dengan kebanyakan orang yang memang memahami fundamentalnya salah gitu loh. Karena kebijakan ekonomi tidak dibuat untuk kepentingan satu malam tren gitu loh, atau kepentingan teman-teman yang hanya mau trading gitu. Kebijakan itu diambil karena satu kondisi ekonomi yang terjadi gitu loh, mengingat 4 bulan ke belakang untuk antisipasi untuk 4 bulan ke depan. Begitu. Nah, tapi saya melihat memang kecenderungan range-nya bergerak ya. Range atau trend itu more powerful than anything. Ya, mau intervensi sekalipun gitu loh dari yang punya currency, misalkan US dollar sendiri dengan kondisi ekonomi Amerika. Akan saya tegaskan sekali lagi bahwa apapun kondisi ekonomi Amerika, itulah sangat berbeda dengan kenyataan US dollar di market. US dollar memang currency-nya Amerika gitu loh ya. Tetapi kalau bicara US dollar di pasar, itu udah bukan lagi kondisi Amerika, tapi kondisi pasar. Gitu loh. Teman-teman harus bisa memahami dengan sesuatu yang berbeda. Kalau ditanya US dollar currency-nya Amerika, tapi kalau yang punya US dollar itu udah bukan Amerika kalau ngomong pasar. Pasar lah yang sudah punya gitu loh. Jadi kita harus mengetahui dulu bagaimana kondisi US dollar di pasar, trennya seperti apa. Kalau tren memang cenderung menguat, lalu kita sambungkan dengan data yang memang akan menguatkan ekonomi Amerika. Nah, itulah egonya US dollar ya. Kalau kondisinya ekonomi Amerika buruk, tapi emasnya melemah gitu loh. Tapi kalau kondisinya membaik, oh emasnya akan didorong lebih tajam karena jadi dua kali lipat tren ditambah fundamental. Kan harusnya kalau kita merujuk kepada ekonomi secara generally bahwa kondisi situasi Amerika itu sebetulnya masih belum pulih gitu loh, belum menampakkan satu perbaikan yang cukup mendasar. Meskipun terakhir dinyatakan bahwa Fed tidak akan menaikkan suku bunga sampai akhir tahun, tapi suku bunga mereka cukup tinggi, all time high-nya break gitu ya, 5,25%, di mana Amerika itu tidak pernah lebih dari 2,25% gitu loh. Nah, eh ini adalah satu bentuk pengulangan di Februari 2023 ya, di awal tahun. Nah, apakah emas itu akan bermain-main di area di 1850-an lalu akan break ke area ini? Ya, ya kita lihat dengan selalu sigap melihat pergerakan direct dan indirectnya terhadap US dollar teman-teman ya. Apapun kondisi ekonomi Amerika ataupun kondisi ekonomi di masing-masing negara yang memang secara major diperhitungkan, tetapi tren itu lebih kuat karena yang mempunyai pasar itu sebetulnya bukan hanya segelintir orang atau hanya satu negara saja. Bukan kalau ngomongin pasar Amerika, oh itu orang Amerika yang lagi trading, bukan ya teman-teman ya. Tidak, orang-orang yang punya kepentingan di pasar lah. Dan kita harus tahu bahwa di belakang ini semua adalah satu kekuatan yang memang maha besar di dunia ya, mohon maaf. Bukan kekuatan sang pencipta Allah Subhanahu wa taala gitu. Bukan, karena memang mereka sudah merencanakan ini semua seperti apa gitu loh. Terbukti dari sebetulnya market hanya mengulang dan mengulang. Apabila dia tidak ada pengulangannya, dia akan bikin satu sejarah pengulangan. Seperti halnya emas break level 2078 di mana sebelumnya hanya sampai 2040-an gitu loh ya. Baik, eh, sekian penjelasan saya. Mudah-mudahan saya salah melihat outlook market ke depan ini. Eh, Kalaupun teman-teman mau, Pak, boleh nggak saya punya buy atau level buy di sini? Silahkan, karena ini adalah 5 bulan terendah. Silahkan, tetapi saya ingatkan sekali lagi, Anda melihat level buy karena melihat 5 menit candlenya akan balik dan mengoreksi harga gitu. Jadi Anda hanya untuk mengandalkan koreksi atau probabilitas Anda mengandalkan koreksi ya, berharap market itu 1 jam naik gitu loh. Sementara Anda lihat ya, teman-teman yang mau buy emas, silakan dicek di candle 5 menit.
lalu dipanjangkan ke 1 jam, adakah chance Anda untuk masuk buy lalu bisa menang? 1 jamnya aja ini masih bertengger di candle di bawah. Ini adalah 4 jamnya, ya masih boleh dibilang 2/3/4 itu masih mengarah ke bawah, artinya masih di bawah. Dan daily itu masih boleh dibilang karena belum open, jadi masih di push untuk ke bawah. Dan weekly juga monthly itu memang boleh dibilang insya Allah confirm untuk ke bawah. Jadi kalau Anda mau buy di sini, ya Anda tahu resikonya. Yang Anda lawan itu adalah 1 jam, 4 jam, dan seterusnya. Ya, Anda hanya untuk Anda teman-teman hanya berharap bisa mendapatkan koreksi 2, 3, 4 poin, tapi Anda mencoba memperbesar resiko Anda, ya jauh di atas dari probability profit yang Anda akan dapatkan, gitu loh. Mendingan Anda mencoba berjalan sesuai dengan tren, tetapi Anda terfloating gitu loh. Jadi sekali lagi buat teman-teman, trading itu bukan bicara profit, tetapi bagaimana meminimize resiko. Anda trading minus dan Anda bisa selamat, itu adalah salah satu yang terbaik gitu loh. Kalaupun Anda trading minus bisa profit, itu alhamdulillah ya. Jadi trading itu bukan saja mengacu kepada oh saya harus profit. Anda harus bisa meminimais resiko. Itu trading sesungguhnya gitu. Investasi sesungguhnya tuh itu gitu loh. Kalau untung ya semua buku ekonomi atau semua ekonomi bicara mengenai bahwa orang mau investasi pengen untung. Tapi basicnya bukan itu. Basicnya adalah bagaimana Anda mengelola satu bentuk resiko untuk bisa mendapatkan satu bentuk keuntungan gitu loh. Ya, baik itu saja teman-teman. Semoga mudah-mudahan saya salah. Tetap belajar, tetap semangat. Semoga grup ini dibuat untuk mendapatkan ridho Allah, juga berkah untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.